Nah, mungkin terkait dengan persyaratan Pak untuk menjadi Panwaslu Kecamatan itu apa saja sih Pak? Perekrutan kita akan ada tes administrasi, tes tertulis, CAT gitu dan seterusnya. Dan itu akan kita lakukan secara transparan ya. Ini karena kita sedang proses verifikasi administrasi pendaftaran partai politik, maka kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Bandung yang tidak merasa menjadi bagian dari partai untuk mengecek nicknya di Sipol begitu. Halo sahabat Bawaslu semua, kembali lagi bersama saya Putri dalam acara Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Nah, kegiatan Optimis sekarang ini kita akan membahas mengenai apa aja sih kegiatan yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung. Nah, oke, kita langsung aja berbicara dengan Bapak Feredi SE, anggota Bawaslu Kota Bandung sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Pagi. Gimana Pak keadaan hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oh alhamdulillah ya Pak. Oh iya Pak, nih kan kita sudah melewati nih fase pandemi yang mana banyak kegiatan mungkin yang Bawaslu biasanya lakukan tiba-tiba terhambat dan sekarang sudah mulai kita masuk ke dalam fase endemi. Nah kira-kira Pak, kegiatan apa sih atau pola kerja Bawaslu ini ada perubahan nggak sih Pak daripada saat kemarin pandemi sekarang sudah menjadi endemi? Ya alhamdulillah ya, hampir 2 tahun kita pandemi gitu ya. Sekarang kita sudah masuk ke endemi ya begitu. Jadi pola kerja juga kita sekarang sudah menyesuaikan dengan pola kerja sebelum ada pandemi. Jadi teman-teman juga sekarang sudah mulai 100% WFO ya. Jadi tapi memang masih ada juga beberapa kegiatan yang kita lakukan secara daring, tapi tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya ya saat pandemi. Jadi sudah mulai menuju normal lagi pada untuk Bawaslu. Nah, oh iya Pak, pasti banyak nih Pak sahabat Bawaslu yang di luaran sana tuh penasaran sih gitu. Apalagi kemarin kan kita dalam keadaan pandemi ini lumayan landai ya Pak, tidak seperti sekarang yang sudah mulai running mungkin untuk Bawaslu gitu. Nah, kegiatan apa aja sih Pak yang sedang dilakukan Bawaslu saat ini gitu? Ya, jadi sekarang ini Bawaslu sedang konsentrasi dalam masa tahapan pendaftaran partai politik ya, khususnya kita sedang mengawasi verifikasi administrasi pendaftaran partai politik. Dan mungkin pada saat verifikasi administrasi itu semua komponen Bawaslu itu berarti terlibat ya Pak? Mungkin ada penjadwalan atau seperti apa Pak? Iya, jadi memang karena prosesnya cukup panjang ya dan dilakukan oleh KPU, jadi kita di saat ini sedang mengawasi proses yang dilaksanakan oleh KPU, maka Bawaslu juga mengawasi kegiatan proses itu di KPU. Jadi memang kita pakai piket dan lain sebagainya gitu. Ada komisioner, staf, dibantu staf begitu. Berarti semua terlibat dalam melakukan pengawasan ini semua gitu. Terlibat. Tidak hanya mungkin kan karena kita terbagi divisi-divisi tidak melihat itu ya Pak ya. Enggak, semua terlibat Pak, karena kan divisi itu hanya subkor pekerjaan saja. Pekerjaan utama semua kan mengawasi pemilu, namanya Bawaslu. Nah Pak, mungkin selain kegiatan verifikasi administrasi yang mungkin saat ini sedang dilakukan, apakah ada kegiatan lain Pak yang sedang dipersiapkan mungkin oleh Bawaslu Kota Bandung sendiri gitu? Ya, jadi memang sekarang kita juga sedang mempersiapkan soal-soal perekrutan pengawas ad hoc khususnya di kecamatan, Panwas Kecamatan namanya. Jadi kita akan merekrut pengawas kecamatan itu kemungkinan bulan depan. Ini menarik ya Pak terkait perekrutan Panwaslu Kecamatan ini, bahkan mungkin banyak warga Kota Bandung yang tertarik mungkin ingin bergabung menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Nah Pak, ini juga mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Bandung. Apakah sudah ada Pak timeline pendaftaran dari Panwaslu Kecamatan itu Pak atau bagaimana Pak? Iya, sampai saat ini memang belum ada timeline soal pendaftaran
pengawas kecamatan. Tapi memang himbauan dari Bawaslu Provinsi khususnya agar kita juga mensosialisasikan bahwa akan ada perekrutan pengawas kecamatan. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi. Minimal yang kita lakukan adalah mensosialisasikan di seluruh media sosial Bawaslu Kota Bandung. Jadi semua kegiatan atau informasi-informasi sudah di-share di sosial media. Oke, Pak. Nah, mungkin terkait dengan persyaratan, Pak, untuk menjadi Panwaslu Kecamatan itu apa saja sih, Pak? Karena kan pasti banyak warga Kota Bandung gitu yang penasaran atau ingin tahu apa saja sih persyaratan untuk menjadi Panwaslu Kecamatan gitu loh, Pak. Ya, kalau persyaratan utama sih sebetulnya ada di Undang-Undang 7 ya, bagaimana syarat menjadi pengawas pemilu tingkat kecamatan. Ya minimal umur 25 tahun, lulusan SMA, berdomisili di wilayah kerja, begitulah. Kalau soal nanti harus bebas narkoba, terus ada juga surat-surat yang diperlukan, SKCK dan seterusnya begitu. Nanti di website kami juga akan disampaikan bahwa persyaratannya apa saja. Oh, berarti nanti ada dilampirkan di websitenya mungkin. Semua formulir juga kita siapkan. Jadi formulir soal setia ke NKRI dan seterusnya itu kita siapkan nanti. Jadi nanti kalau untuk para pendaftar tinggal mendownload terus tinggal diisi. Berarti Pak, kan tadi saya menarik persyaratan yang tadi Bapak sampaikan terkait berdomisili mungkin harus di Kota Bandung. Pada kenyataannya mungkin kan banyak nih orang-orang mungkin yang sudah tinggal lama di Kota Bandung tapi KTP-nya tersendiri itu bukan Kota Bandung, tapi pasti akan ada yang tapi saya sudah lama nih di Kota Bandung. Tapi karena saya tidak berKTP di Kota Bandung, masa saya tidak bisa? Nah, itu gimana sih, Pak? Apakah tetap kita tidak memberi toleransi kah atau seperti apa sih, Pak, gitu tanggapan nanti Bawaslu ke masyarakat itu? Ya, sebetulnya kan syarat itu ada di undang-undang. Artinya syarat itu adalah harga yang memang harus ditaati oleh semua pendaftar gitu. Jadi kalau misalnya pun ada warga Bandung yang tidak punya KTP Kota Bandung, ya karena syarat undang-undang mengharuskan berKTP Kota Bandung untuk wilayah kerja kecamatan, ya harus dipatuhi begitu. Jadi kalaupun nanti ada warga Kota Bandung ya tapi KTP-nya di luar Kota Bandung dan berminat untuk jadi pengawas kecamatan, silahkan mendaftar sesuai dengan domisili KTP-nya. Begitu sebetulnya, simpel lah sebetulnya. Nah, kira-kira Pak, masa kerja Panwaslu Kecamatan itu berapa lama, Pak? Untuk yang sekarang ya, Pak, mungkin berbeda dengan yang tahun sebelumnya mungkin masa kerjanya atau seperti apa, mungkin bisa di-share juga, Pak? Iya, jadi memang kita ini karena belum ada panduan resminya, jadi sesuai informasi yang kami dapatkan dari pimpinan kami di Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi, jadi pengawas kecamatan itu akan bekerja sampai tahun 2025. Panjang ya, Pak ya. Panjang. Jadi habis pileg pilpres dilanjutkan oleh pemilihan yaitu pilkada. Jadi memang ini cukup panjang ya, sekitar 28 bulan. Wah, lumayan tuh buat warga Kota Bandung yang saat ini mungkin menganggur, ketika ada ini bisa bergabung, mungkin nambah-nambah pengalaman. Dan buat warga Kota Bandung yang ingin bergabung menjadi bagian dari penyelenggara pemilu juga bisa ya, Pak. Ini terbuka untuk umum berarti kan, Pak? Sangat terbuka untuk umum dan proses ini juga transparan begitu. Kita ada nanti proses perekrutan, kita akan ada tes administrasi, tes tertulis, CAT gitu dan seterusnya, dan itu akan kita lakukan secara transparan ya, karena kan proses-proses begini harus juga dapat dipertanggungjawabkan. Oke, mungkin untuk warga Kota Bandung yang ingin bergabung menjadi bagian dari penyelenggara pemilu dapat pantengin terus nih, maksudnya website dari Bawaslu Kota Bandung dan sosial medianya mungkin ya Pak, karena informasi sekecil apapun nanti kita akan share di website dan sosial media Bawaslu Kota Bandung. Oh iya Pak, terakhir nih Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan untuk himbauan kepada warga Kota Bandung dan sahabat Bawaslu juga gitu Pak. Ya, jadi kalau closing statement saya ini karena kita sedang proses verifikasi administrasi pendaftaran partai politik, maka kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Bandung yang tidak merasa
menjadi bagian dari partai untuk mengecek nicknya di Sipol begitu, apakah masuk dalam pengurus partai atau tidak begitu. Ini kan untuk juga supaya warga paham begitu bahwa saya misalnya terdaftar tidak nih, saya sebagai anggota partai begitu. Jadi kami menghimbau agar seluruh warga Kota Bandung mengecek nicknya terdaftar atau tidak sebagai anggota partai. Jangan sampai nanti tidak pernah mendaftar atau tidak pernah masuk anggota partai tiba-tiba ada nicknya jadi anggota partai begitu. Nah ini juga nanti akan terhalang kalau misalnya warga Kota Bandung mau daftar di pengawas ad hoc ya maupun di pengawas-pengawas seperti pengawas kelurahan gitu. Nanti kalau nicknya terdata di sebagai anggota partai nggak boleh juga jadi pengawas pemilu begitu. Karena salah satu syaratnya itu ya Pak ya. Tidak boleh berpartai, bukan anggota partai begitu. Oke, sangat jelas sekali ya sahabat Bawaslu informasi yang disampaikan oleh Bapak Feredi sekaligus sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kota Bandung. Mungkin Bapak terima kasih banyak pada hari ini Bapak sudah mau berdiskusi bersama menginformasikan kepada sahabat Bawaslu terkait kegiatan yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan bisa berbicara lagi, bercengkrama lagi dalam acara podcast Bawaslu Kota Bandung. Terima kasih sebelumnya ya Pak ya, sehat selalu. Amin. Makasih Pak. Oke sahabat Bawaslu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Feredi terkait pengecekan NIK, nanti dapat langsung diklik link di deskripsi apakah terdaftar atau tidak menjadi anggota partai politik. Dan untuk semua warga Kota Bandung yang ingin bergabung menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, untuk terus pantengin website dan sosial media Bawaslu Kota Bandung karena informasi sekecil apapun kita akan share di sana. Bye-bye.